Pak Sang, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Terima kasih, mohon bersabar. Dokter sudah berusaha, dia yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Nasibnya memang kurang beruntung. Mari kita berdiam diri selama 3 menit. Ada apa ini, Nona Zhang? Bukannya baru saja bertunangan dengan putra direktur pabrik negara? Masih muda, kenapa sampai putus asa? Kamu belum tahu? Lin Liu Ying ini bukan putri kandung keluarga Sang waktu kecil. Tertukar. Sekarang putri kandungnya kembali, seharusnya ini kebahagiaan keluarga. Bersatu kembali. Tapi Nyonya Zhang ini tidak berperilaku baik. Memaksa Lin Le Ying menggantikan putri kandungnya. Menikah dengan penjual bebek desa yang sudah menikah 3 kali dan punya 2 anak. Ini kan menyiksa anak orang. Betul sekali, hormat pertama. Dia sepertinya bergerak. Ah, ngomong apa kamu? Dokter sudah menyatakan kematian otaknya. Hormat kedua. Dia benar-benar bergerak. Hormat ketiga. Apa sih? Berisik banget. Hari ini ada kuliah wajib. Kenapa kalian berpakaian seperti itu? Seperti anak 80-an. Kok kamu masih hidup? Jangan mendekat. Janggutmu ini wah, unik juga. Siapa? Mau foto jelek aku lagi, sengaja bikin ulah. Amit Pal. 1988. Tonghulu. Aku pindah zaman. Memang keluarga pejabat negara, rumahnya mewah. Wah, krim salju dan kalung mutiara. Apapun ada. Adik kecil sayang, jangan menangis. Cantik dan tubuh bagus, masih kurang apa? Lagi pula ini tahun 80-an. Reformasi dan keterbukaan, emas di mana-mana. Cuma anak kota. Menikah dengan penjual bebek desa yang sudah menikah 3 kali dan punya 2 anak. Besar apa masalahnya? Nah, kita sudah sampai di rumah. Wei, sangga tidak mudah bagi ibu. Membawamu pulang. Wei, kamu tinggal saja di rumah dengan tenang. Soal si penjual bebek yang sudah menikah 3 kali dan punya 2 anak, biarkan saja. Dia yang mengambil alih identitasmu selama 20 tahun. Yang menikah dengannya, anakku, tidak perlu menikah ke desa dan menderita. Betul. Wei, hidup di kota. Jauh lebih nyaman daripada di desa. Tenang, semua milik orang tua adalah milikmu. Bahkan Lin Leing, tunangannya yang anak orang kaya Wang Yangmin juga akan menjadi milikmu. Kakak ingin pasti tidak senang, kan? Lagi pula, kakak Liang Min sebelumnya adalah tunangannya. Kalau orang-orang di belakang membicarakan aku, bagaimana? Kalau kakak ingin mencoba bunuh diri lagi, bukankah orang-orang akan menunjuk-nunjuk aku? Gadis desa itu tidak layak disayangi. Kami di kota sudah membesarkannya selama 20 tahun. Itu adalah keberuntungan besar baginya. Dia cuma gadis desa, mana bisa dibandingkan dengan anakku yang berharga. Aku sudah lama tahu, dia itu tulang rusuk. Baju melihat Wang Yangmin. Matanya langsung melotot. Menempel pada tubuhnya, memalukan. Betul. Keluarga Wang menyukaiku jelas karena aku cantik. Kenapa di mulutnya, aku yang terkesan memaksa? Wei kita adalah putri sejati. Berbeda dengan Lin Leing si palsu. Liang Min pasti akan menyukai Wei kita. Tapi aku baru kembali. Langsung menempati kamar kakak Inging. Apa tidak terlalu buruk? Lagi pula, kakak Inging punya banyak perhiasan cantik. Aku tidak berani sembarangan menyentuh. Lebih baik aku tinggal di balkon dulu. Hijau palsu,
masih mengincar perhiasanku. Tidak semudah itu. Dia si palsu, berani-beraninya merebut sarang burung. Kamulah putri sejati keluarga kita. Sekarang juga aku suruh dia membereskan barang-barangnya. Segera pergi ke desa untuk memberi babi. Tidak mau menahanku, aku juga tidak betah di sini. Bangun. Dasar gadis tidak tahu diri. Kakak Inging, kenapa semua barangmu sudah dibersihkan? Aku tahu aku tidak seharusnya kembali mengambil kehidupan mewah yang seharusnya menjadi milikmu. TAPI. Hidup di desa terlalu sulit. Kakak Inging, kalau kamu marah. Kalau begitu, pukul saja aku untuk melampiaskan amarahmu. Ini tidak baik. Kalau begitu, aku akan memenuhi permintaanmu. Aduh. Linling, Ibu, kau serius? SJ, beraninya kau memukul putriku. Kau gila ya? Ya, aku gila. Aku punya rabun senja, paling takut sama orang tua brengsek. apa yang kau katakan? Bukan aku yang cari masalah, seumur hidupku belum pernah dengar. Permintaan yang begitu aneh, dan dia begitu jelas-jelas memakai taktik wanita licik. Apa kalian berdua buta sampai tidak melihatnya? Kau. Untungnya aku hanya anak angkat. Kalau tidak, aku takut kau terlalu lama bersama kalian. Aku juga akan jadi seperti kalian. Sangat bodoh. Kau, orang palsu. Kami memberimu makan minum. Selama 20 tahun, Wei Wei di desa. Menanggung penderitaan selama 20 tahun untukmu. Mau pergi atau tidak? Kau menyuruhku membayarmu untuk pergi? Baiklah, tua, berikan uangnya. Kau. Apalagi kau? Ini kan katamu sendiri, aku tidak meminta. Cepat. Bukan, semuanya untukku. Yuanku. Menikahkan anak perempuan harus ada mas kawin. Hahaha ini. Bisa dianggap sebagai mas kawin yang kau berikan padaku. Terima kasih, terima kasih. Kau, berhenti. Keluarga Zhang telah membesarkanmu selama 20 tahun. Membesarkan apa? Ternyata bukan anak kandung. Tidak heran dulu orang bilang kau tidak mirip dengan kami. Hei, aku? Tidak mungkin, tidak mungkin. Coba lihat sendiri. Dengan wajah kalian yang seperti ini, dari mana datangnya kepercayaan diri? Untuk mengira kecantikanku yang luar biasa ini adalah anak kandung kalian? Aku sudah lama curiga, bukan anak kandung. Kau. Dah, kalian. Saya Lan. Perhiasan dan kosmetik Kentiku. Hahat. Bahkan bunga-bunganya juga diambil. Aduh. Aduh. Mahasiswi menyiapkan barang-barang, tinggalkan satu yang berguna, aku kalah. Nona, apakah kau akan pergi ke orang tua kandungmu? Tidak, ke desa Yongfu, aku ingin melihat. Seperti apa suamiku penjual bebek yang sudah menikah 3 kali dan punya 2 anak. Nona, di depan tidak bisa lewat. Aku hanya bisa menunggu kamu di sini. Tidak apa-apa, terima kasih. Desa Yongfu, aku datang. Aduh. Ya ampun, astaga. Nona, kamu tidak seperti orang desa. Mau kemana? Anda tahu, rumah Lu Jingchuan di mana? Kamu istri ketiganya, ya? Ayo sini. Ya, betul. Cepat naik. Baik. Aduh, capek sekali. Aduh, sudah pergi. Ayo. Ini rumah Lu Jingchuan? Rumah mewah ini lebih megah daripada rumah kami di kota. Xiao Lu ini adalah orang pertama yang kaya raya di sini. Akhirnya giliranku jadi orang kaya. Bibi Wang. Teriak-teriak apa? Aku tidak tuli. Lihat siapa yang kubawa. Saya Pa? Dandanannya seperti setan. Ini istri baru Xiao Lu. Heng, Kamu Lin Weiwei? Anak desa. Kok meniru gadis kota, buang-buang uang. aku bukan Lin Weiwei. Keluarga Lin dan Zhang salah mengasuh anak. Dia bukan anak keluarga Lin, akulah anaknya. Aku datang untuk menikah dengan Lu Jingchuan. Pergi sana. Lin Weiwei apen? Ya Lin Weiwei. Li Weiwei apen? Zhang Weiwei pun tidak berlaku. Keluarga Lu tidak menerima sembarang orang. Pergi. Hei, apa yang kamu lakukan? Pergi. Kamu siapa? Kok bicaranya seperti itu? Panggil pengantin prianya, aku mau bicara dengannya. Kamu penipu, masih mau ketemu Xiao Lu?
Di sini aku yang berkuasa. Pergi. Asli atau palsu, tunggu Xiaolu kembali baru tahu. Dia sudah lama menunggu, tidak pantas kamu halangi di pintu. Biarkan dia masuk, minum dan istirahat dulu. Masalahnya bisa dibicarakan setelah Xiaolu kembali. Minum air saja. Ini karena keluarga Lin serakah, asal cari. Gadis liar yang tidak jelas asalnya. Cuma mau bawa mas kawin keluarga lu aja. Lu kecil. Orang yang dipanggil jaga anak, kok bicaranya ke pengantin baru gini sih? Waduh, akhirnya aku mati juga. Rupanya kamu gak rela ya? Kehilangan jabatan enak di keluarga lu ini. Kalau aku masuk menikah, kamu gak bisa jaga anak lagi. Pantasan gak ngizinin aku masuk. Jabatan apaan sih? Aku ini bukan pembantu keluarga lu. Aku kasih tahu kalian. Aku ini tante kandungnya Lu Jingchuan. Di sini aku yang paling tua. Perintahku harus diturutin. Nah lo, baru tahu rasanya ketemu orang kayak aku, Tante Li. Kamu lihat kan, bukan aku yang gak mau masuk, tapi keluarga lu ini. Ada orang tua otoriter yang gak ngizinin pengantin baru masuk. Soal mas kawin ini, karena keluarga lu yang batalin, yang gak dikembalin. Tolong ya, kalau Lu Jingchuan udah pulang, kasih tahu dia ya. Dadah deh. Jenggan. Ada apa? Kamu takut Lu Jingchuan pulang, lalu menghajar kamu? Sudah, masuk saja kalian. Nah gitu dong, cepetan masuk nona kecil. Wah, TV gede, sofa gede, wow. Keren banget ya. Nggak nyangka, ternyata aku ini si cantik kaya. Ini anaknya Lu Jingchuan ya? Siapa namamu? Waduh baru datang udah sok jadi ibu baik, dia kan bisu. Jangan dengar omongannya, anak kita bukan bisu kok. Iya kan? Nanti ibu tiri ajari bicara ya, Hem. Makan permen. Dikasih hati minta jantung, dikit-dikit sok bisa. Kalau bisu bisa bicara, babi pun bisa terbang. Makan permen, enak kan hehe. Aku nggak mau, kamu aja yang makan. Ini Lu Jingchuan. Jangan-jangan jelek ya? Secara logika anaknya manis. Keluarganya kaya, pasti banyak cewek desa. Yang mau jadi menantu. Oke, aku mau beres-beres dulu. Kamu main sendiri ya? Mau aku temanin main? Ayo main petak umpet, 3, 2, 1. Maaf, kamu siapa? Aku Lin Leing, aku mau ketemu. Aku putri kandung keluarga Lin. Oh hai, aku Lu Jingchuan. Dia yang mau aku nikahi, duda 3 anak 2. Suami penjual bebek. Ya ampun, wajah dan tubuhnya masih jadi orang terkaya di desa. Benar-benar bos besar, aku. Silakan masuk. Aku mau menikah, aku mau menikah. Aku tahu, aku hanya pedagang kecil di desa. Dan sudah menikah 3 kali dengan 2 anak. Juga tidak berencana punya anak lagi, tidak pantas denganmu yang lulusan SMA. Tampan, kaya raya, langsung jadi ibu tanpa sakit. Kalau kamu tidak mau, Aku mau. Aku mau menikah denganmu. Jingchuan, kamu jangan sampai ditipu oleh wanita ini. Keluarga Lu tidak akan menerimamu, dia kuma penapo. Dia bukan Lin Weiwei. Keluarga Lin hanya ingin uang mahar 3.000 yuanmu. Kamu. selama dia anak keluarga Lin, berarti tidak menipuku. Aku menikahinya. Jingchuan, Bibi, urusan pernikahanku tidak usah kamu urus. Pulang dulu saja. Kalau begitu aku tidur di mana malam ini? Ini kamarku, malam ini kamu tidur di sini saja. Cepat sekali, malam ini langsung malam pertama. Kita belum menikah resmi. Oh tidak. Kamu salah paham, ini kamar yang bersih dan luas, kamar terbesar dan terbaik di rumahku. Aku tidur di ruang tamu malam ini.
Ini yang terbaik yang bisa kuberikan padamu saat ini. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja padaku. Ada urusan di peternakan bebek, aku pergi dulu. Baiklah. Ini untukmu. Beli apa saja yang kamu mau. Yuan di tahun 80-an. Baru masuk, hadiah pertemuan langsung 500.000. Pulang cepat ya malam ini. Hah? Benar-benar merasa jadi tuan rumah. Tidak lihat bagaimana aku mengusir dua yang sebelumnya. Tidak menyangka pembantu sepertimu bisa sok besar. Mungkin calon mertuaku tidak sebagus kamu berlagak. Kayak bunga teratai ya, banyak akal. Kamu orang kota, bagaimana menghormati orang tua? Tidak masuk akal. Maaf, akal sehat untuk manusia, kamu manusia tidak. Kamu. Selimut berbentuk kotak tahu ini dilipat jauh lebih rapi daripada saat aku latihan militer dulu. Disebut-sebut orang kaya, cuma punya 3 baju doang. Menyedihkan banget. Aduh. Akhirnya ada tempat buat tinggal juga. Hah, tahun 80-an, angin reformasi berhembus kemana-mana. Aku ngapa-ngapain aja bisa kaya raya. Nanti, barang-barang ini aku jual semua. Duitnya buat investasi properti, hidup enak. Bakal seneng dong. Anakku pulang. Dasar kurang ajar, jangan-jangan dia beneran masak. Gak boleh. Lin, berhenti. Itu daging punyaku. Aku Teriak-teriak apaan sih? Kan bukan beneran mau motong lu, tukang makan. Kalau udah masak, jangan makan daging. Siapa yang tukang makan? Sekalian ku beritahu. Barang-barang lu jincuan ini, punyaku. Mau aku apain juga terserah. Orang kota, gak tahu susahnya cari makan. Ini daging seikat penuh, loh. Justru karena aku orang kota. Makanya masakannya enak. Gak kayak lu, HMPH. Masakannya bahkan gak seenak air rebusan. Aku rebus pangsitnya. Ini dia, pangsit lezat udah matang. Buang, makanannya udah siap. Hari ini lu boleh pulang. Punyanya Xiao. Makan dong, ngapain diam aja. Nih, sumpitnya. Mudah-mudah gampang banget dibohongin. Pangsitnya lembut dan enak. Enak banget. Tahu-tahu mau makan? Nih. Tahu-tahu. Mama ajak mandi, ya. Ayo. Wah, pangsitnya kebanyakan. Tahu-tahu, nanti kalau ada yang makan, kita buang aja. Ayo pergi. Lapar banget, mending dimakan. Mending kenyang daripada kelaparan. Lihat tuh kakakmu, kecil-kecil licik tapi lucu. Akhirnya, 3 beruang hidup bahagia selamanya. Wah, curang. Gen apa sih? Yang bisa punya anak secantik ini. Sayangnya gak bisa bicara. Salah si nenek tua gak ngajarin. Tenang. Mama janji bakal selalu lindungin kamu. Ya ampun. Wah, kamu mesti begini. Nanti pakai air benar-benar hidup yang layak. Wah. Kamu. Aku udah ganti baju, masuk sana.
Ya udah, anggap aja buka koleksi karakter baru. Lagian kita udah tunangan kok. Oh. Aku nggak mau maksa, kamu bisa batalkan tunangan kapan aja. Aku kasih waktu seminggu buat pertimbangin. Aku juga udah gede, emangnya kamu kurang suka apa dariku? Wah, nggak ada. Ya udah, sini duduk. Ada satu hal lagi. Tahu-tahu dan Xiao-Xiao. Pasti udah ketemu, ya? Iya, udah. Tapi mereka kayaknya sangat waspada sama aku. Jangan marah dulu. Dua anak itu adalah keponakanku, anak almarhum kakak laki-lakiku. Mereka musuhan sama kamu karena dulu. Dua mantan istriku pernah ngasih harta keluarga ke orang luar. Mau racuni mereka sampai tewas. Tahu-tahu masih kecil. Sampai sekarang masih trauma, nggak mau bicara. Pantas saja. Kamu kan masih perawan. Lagi pula dari kota, berpendidikan, pasti gampang cari orang kota. Seharusnya mudah. Makanya aku kasih waktu seminggu, pertimbangkan baik-baik. Kalau kamu nggak mau, aku juga nggak marah. Oke. Ini uang, ambil dulu. Ini belum nikah loh, kok jadi malu? Banyak banget ini, berapa ya? Ribuan lah. Kamu kan istriku secara hukum. Uangnya terima aja. Kalau kamu mau nikah sama aku. Uang keluarga lu semuanya buat kamu, mau diapain terserah. Wah, ganteng, santai, terus dikasih duit. Apa bedanya sama dewa kekayaan? Hei, dewa kekayaan, ya. Pak Lu, ini, boleh tanya, apa masih perlu aku bantu? Ngapain lagi? Panggil aja Jin Chuan. Oh, hai Jin Chuan. Sudah sore, istirahatlah lebih awal. Kalau nggak ada hal lain, aku pergi dulu. Baik, Pak. Hati-hati di jalan, semoga makin semangat. Makin banyak rezekinya, wow. Mana dagingnya? Kok hari ini nggak bawa pulang? Aduh, aku mau makan daging, aku mau makan daging, aku mau makan daging. Daging, cuma tahu makan daging. Lihat aku, mirip daging nggak? Kamu sudah 25 tahun, sudah janda karena suami meninggal. Pulang ke rumah orang tua, nggak kerja apa-apa, nggak juga keluar jalan-jalan. Itu Lu Jingchuan, syaratnya bagus banget. Kamu nggak usah susah-susah, kalau kamu cepat-cepat nangkep Lu Jingchuan, ibumu nggak akan setiap hari mencuri daging. Masih Lu Jingchuan, dia malah pengen banget aku terima. Aduh ibu, itu karena aku nggak suka dia. Cuma Lu Jingchuan doang. Asal aku sedikit gerakin jari, dia pasti kayak anjing kecil, datang minta-minta ke aku. Kamu janda yang suaminya meninggal, punya hak apa? Pilih-pilih di sini? Pengantin baru yang udah nikah 3 kali. Udah datang sendiri. Aichiyu Zhang Weiwei juga nggak mau nikah sama Lu Jingchuan. Pernikahannya juga batal. Dia nggak mau, tapi anak perempuan keluarga Lin udah pulang, gantian dia yang datang. Ibyo. Tapi mereka berdua udah tinggal bareng. Aku sekarang gimana dong? Gimana? Ya udah, santai aja. Kayaknya urusan ini, ibumu harus turun tangan. Besok aku nggak pergi. 2 anak kecil itu di bawah pengaruhku. Juga bukan orang yang muda. Nanti, aku lihat gimana mereka berlutut minta ke aku. Jangan bilang tahun 80-an, harga barang murah banget. Aku beli benang wol sebanyak ini, cuma habis 1,5 kupon kain. Zaman sekarang, nggak semua orang mau kasih 1,5 kupon kain. Beaut belly benong bikin topi. Nggak nyangka Xiao Lu, biasa kelihatannya bego, nggak cuma bisa bicara. Diam-diam sayang banget sama istrinya. Wah, topi kecil ini bagus juga ya. Lumayan lah. Ini buat tahu-tahu Xiao-Xiao kan? Iya. Siapa bilang ibu tiri di kota nggak bisa menyayangi? Aku yang pertama nggak setuju. Betul. Leng. Iya. Jangan marah kalau aku ikut campur, anakku itu. Umurnya sama kayak Tahu-Tahu. Kelihatannya lebih gede 2 lingkaran. Jadi selama ini, Tahu-Tahu sama Xiao-Xiao nggak pernah kenyang. Aku lega kamu datang. Nenek Wang itu sama sekali bukan orang baik. Aku tahu. Si dia bulan, dia terima 20 yuan untuk belanja, 30 yuan gaji, tapi kerjanya asal-asalan. Dia ngandelin harus anterin makan siang buat Xiao Lu, jadi baru datang sore. Datang pun cuma kasih anak-anak makan sayur busuk. Cepet-cepet pergi. Anak-anak pasti lapar banget. Tiap hari, aku dengar Tahu-Tahu nangis kelaparan. Jadi anak itu cuma makan sekali sehari? Ayah. Ih, udah jam makan, kok nenek Wang belum datang juga? Kalau dia telat, nggak bisa anterin makan buat Xiao Lu. Anterin makan?
Nenek Wang gak bilang? Xiao Lu siang ini gak pulang. Nenek Wang harus masakin dan anterin makan ke peternakan bebek. Oh, jadi Nenek Wang lagi nungguin aku, ya? Kakak Lu, makan. Ini ibuku yang suruh aku datang. Jangan salah paham, bukan aku yang mau datang sendiri. Oh, oke. Kakak Lu, ini makanannya. Aku yang masakin khusus buat kamu. Oh, taruh aja di sana. Hah? Itu kan anak janda Nenek Wang? Dia mau apa bawa keranjang gede? Yaelah, dia kan janda. Nggak ada kerjaan di rumah orang tua. Dulu dia sombong banget sama bos lu kita. Tapi abis denger bos lu kasih mas kawin 3.000 yuan ke keluarga Lin, dia langsung dateng nih. Lihat itu siapa? Permisi, boleh saya masuk? Itu siapa? Cantik kayak bidadari? Ayah. Kamu bisa dateng? Emangnya aku nggak boleh dateng? Enggak. Aku anterin kamu masuk duduk-duduk. Hah, nyebelin. Pals. Siapa itu bidadari? Mau apa dia? Dia putri kandung keluarga Lin. Datang buat nikah sama aku. Beneran? Masa sih? Kata bos mana mungkin bohong? Panggil kakak ipar. Bos beruntung banget. Dua cewek antri makan. Keberuntungan ini mau kamu terima? Mau nggak? Oh, istriku datang anterin makan. Yang ini kamu bawa pulang dulu. Hah? Wangi banget. Emang beda ya orang kota. Sayurannya aja kita belum pernah lihat. Sayur hijaunya bentuknya hati. Bos pasti nggak tega makan ya? Tampak bagus tapi tidak berguna. Kakak Jingchuan, kamu makan yang aku masak ini. Kamu siapa? Aku, Wang Xiumei. Ibuku adalah Nyonya Wang. Oh, dia itu anak janda Nyonya Wang. Hei, bagaimana caramu bicara? Apa maksudmu dengan janda? Kamu tahu hubunganku dengan Kakak Jingchuan APA? Kami berdua tumbuh besar bersama. Dalam bahasa kota, ini disebut teman masa kecil. Kamu paham teman masa kecil? Apa kamu belum pernah dengar? Teman masa kecil kalah dari yang datang tiba-tiba? Ngomong apa sih? Aneh-aneh. Sudah kuduga, Nyonya Wang sengaja bilang padaku. Jangan bawa makanan untuk Jingchuan. Ternyata, kamu si teman masa kecil ini sengaja mau merusak hubungan. Hei, apa maksudmu merusak hubungan? Kalian orang kota. Sehari-hari tidak bisa apa-apa, cuma bisa bicara mulu. Kamu tahu tidak betapa lelahnya kakak lu bekerja setiap hari. Sayur sepinggan ini tidak cukup untuk mengganjal perutnya. Siapa bilang aku cuma masak satu piring sayur? Kakak ipar tidak hanya cantik tapi juga baik hati. Masih ada lagi, loh. Siapa bilang aku cuma masak satu hidangan? Suamiku sendiri. Tentu harus kusayangi sejak aku menikah ke sini. Aku tidak akan biarkan Jingchuan kami kelaparan. Kamu mau apa? Boleh aku cicip? Makanan Wang Xiumei untuk kalian. Kalau mau makan, suruh istri kalian masak. Ini punyaku. Apa ini? Leher bebek dibuat dari bebek pabrik kita sendiri. Leher bebek bumbu. Aku cuma pernah lihat ini di restoran negara, pertama kali lihat. Boleh aku cicip? Pergi sana. Enak tidak? Enak. Pura-pura baik hati siapa yang tidak bisa? Kalian orang kota memang pandai berpura-pura. Entah sampai kapan bisa bertahan. Jingchuan minum air. Lihat, airnya kotor. Kalian orang kota. Memberi minum air kotor pada pria? Ini air gula. Masih ada aroma harum. Air gula ini mahal banget, wanita boros. Ini bukan air gula, tapi air akar manis. Akar manisnya diambil dari ladang kita, digali di depan rumah. Gratis. Kakak ipar sangat berbakti. Bisa jadi dia menaruh obat di air ini. Ingin mendapatkan aset keluarga lu, ingin meracuni. Gawat, bos gawat, Xiao Liu di peternakan bebek. Jatuh pingsan. Kamu orang kota ngapain ikut? Bau kotoran bebek kamu tahan. Mungkin kamu lebih baik pulang istirahat dulu. Semua orang setara. Lagi pula aku pernah belajar pertolongan pertama. Biarkan aku pergi. Oke, kakak, cepat selamatkan dia. Jangan asal bicara, aku cuma jaga pintu di puskesmas. Beberapa bulan, aku bukan dokter. Lebih baik dari kami, cepat selamatkan dia.
Bau kotoran bebek, jangan kena baju baruku. Kalau begitu biar aku saja. Wah, siapa yang percaya? Kamu percaya aku? Aku percaya kamu. Ini tenggelam plus shock berat, harus segera dilakukan CPR. Untung aku pernah belajar, ritmenya adalah. Oh iya. Langit luas adalah cintaku. Di kaki gunung hijau bunga bermekaran, ritme seperti apa? Paling goyang, biar aku menyimpanmu dengan hati. Kedengarannya seperti mantra, tidak yakin dengarkan lagi. Tetaplah di sini. Hebat bos, kakak ipar memang hebat, iya. Tidak hanya cantik seperti bidadari, tapi juga bisa menyelamatkan orang dengan sihir, HMPH. Iya, tidak seperti beberapa orang, hatinya kotor, lihat apa saja kotor. Siapa yang kotor belum tentu. Sudah capek? Kamu pulang istirahat dulu. Aduh, putri, Lu Jingchuan itu. Pasti tergila-gila padamu, tidak bisa menolak. Si rubah kecil itu juga ada. Rubah Castle yang mana? Yang Lu Jingchuan. Pengantin baru dari kota itu. Si rubah kecil itu, dia tidak hanya bisa masak, tapi juga bisa menyelamatkan orang. Semua orang suka padanya, sampai-sampai mau mencongkel mata. Diberikan padanya, ibu, aku harus bagaimana? Makan-makan cuma tahu makan, buat apa kamu? Ternyata urusan cari uang dari keluarga lu harus aku yang tangani. Rumah sudah aku bersihkan. Oh, Urusan peternakan bebek sudah selesai. orangnya sudah baik-baik saja. Sebentar lagi aku pergi ke kota. Kamu pergi ke kota buat apa? Aku perhatikan kamu mandi kurang nyaman. Aku mau belikan kamu pemanas air. Boleh aku ikut? Tunggu sebentar, aku ambil sesuatu. Agak tinggi, aku takut turun. Aduh, Oh iya, aku mau nagih utang. Kamu jalan-jalan sendiri aja. Hati-hati ya. iya, baik. Bisa nggak kamu jangan nempel terus? Ini ulang tahun ayahku. Kamu mau ngapain? Kamu lebih menyebalkan daripada Lin Ling. Lin Ling setidaknya lebih cantik. Kamu nggak punya apa-apa, masih berani nempel-nempel. Kakak Liamin, aku beda sama kakak Inging. Aku ini anak kandung asli, om dan tante suka sama aku. Makanya aku disuruh bareng kamu hadir. Buat Yim status kita. Kalau kamu nggak suka sama aku pergi aja deh. Ya pergi sana. Lin Ling. Dia bisa nyampe sini? Keluarga Sang, baik anak kandung atau bukan. Apa suka nempel-nempel sama aku? Sebentar, kita lihat dulu. Permisi, sayurnya berapa? Sayur satu sen saikat. Telurnya berapa? Telur 3 sen satu. 3 sen satu. Buang ini sebulan 20.000. Dibelanjain apa aja sih? Aduh, dua lalat ini mau datang lagi. Wah, kakak Inging. Jangan marah ya, aku dan kakak Liang Min. Cuma kebetulan lewat sini. Aduh, sial banget. Hari ini nggak lihat hari baik. Kakak Inging. Hidup di desa susah ya? Orang kota besar. Kasihan sekarang sayur aja nggak bisa beli. Kakak Inging jangan malu-malu. Kalau nggak punya uang, bilang aja sama aku. Ayah ibu kasih aku banyak uang jajan buat ganti rugi. Berat. Oh, Kalau begitu, bungkus yang itu dan itu. Semuanya untukku, dong. wah, Kak Inging, adik tidak seperti kakak. Adik sejak kecil terbiasa hidup susah, selalu hemat. Tidak bawa banyak uang. Kamu tidak punya uang. Kamu tidak punya uang. Berlagak sok kaya apa kamu? Ya sudah, tidak perlu banyak, berapapun boleh. Sudah, jangan berantem, tidak pantas. Lin Ling, jangan berharap kamu bisa menarik perhatianku. Dengan mengejarku ke sini. Wah, baru tahu ya, mikir otak langsung terhubung ke pantat ya. Kakak, dasar tidak tahu malu. Ada asosiasi pelindung hewan yang jagain kamu ya? Jelek banget, nggak bisa dikejar. Kamu kasar. Kamu yang besar di kota, kok kayak anak desa. Kasar dan kampungan, suka nyerang orang. Aku kampungan? Tolong, penampilanmu. Dan kepercayaan dirimu yang nyerangku duluan. Iyu, jauhin aku. Lain kali, nggak cuma penampilanmu yang kuserang. Hei,
Kak Liangmin, jangan marah. Kakak sebelumnya tidak seperti ini. Jingchuan sudah kembali. Wah, capek banget. Aduh, cepat berikan. Nih, aku belikan rok jeans, bagus banget. Ada juga kemeja putih ini, pasti cocok banget. Anak baik, ambil dong. Nih tahu-tahu, mainanmu. Ini juga, ini juga. Nah, kue persik, kalian berdua lapar nanti. Bisa makan ini dulu. Wah, lapar makan kue persik, mahal banget ini. Relain dikasih ke mereka? Pasti setelah Xiao Lu pergi. Disimpan sendiri buat dimakan. Bibi Wang. Baru belanja sayur ya? Iya, tidak seperti si pemalas, ke jalan. Cuma pikirin bersenang-senang. Aku lihat dong belanja apa. Berdasarkan APA? Kasih aku. Kamu ngapain sih? Ini belanja apa? Yang diambil dari tanah. Lebih bagus dari yang kamu beli. Ini uang belanja sebulan 20. Orang kota ngerti apa soal sayur, ini aku. Pilih yang terbaik dengan teliti. Hari ini, aku pergi ke pasar dan bertanya, harga telur. 3 sen per butir, kentang 2 sen per kilo. Kacang panjang dan sayuran hijau, masing-masing 1 sen per ikat. Kamu orang kota ngerti apa? Yang jelas aku beli, yang paling bagus dan mahal. Aku juga dengar, katanya. Ada seorang nenek-nenek, setiap hari nunggu pedagang tutup. Buat ngambil daun sayur busuk. Kayaknya orang yang dimaksud. Nggak lain adalah kamu, Nek Wang, ya? Dasar si rubah licik, ngomong sembarangan. Hari ini aku mau repot-repot ngajar kamu. Cara menghormati orang tua. Nek, Kamu nggak waras ya? Kamu percaya si rubah licik, nggak percaya nenekmu sendiri? Nek, aku kasih kamu muka. Untuk biaya hidup ke depan. Aku akan serahkan ke Leing. Aku nggak bodoh. Sejak Leing datang, anak-anak kelihatan lebih putih dan gemuk, juga lebih ceria dari sebelumnya. Ini semua aku lihat sendiri. Nggak bisa. Nggak bisa. Dia bahkan belum pernah. Jadi ibu, gimana bisa ngurus anak dengan baik? Gini aja, Nek Wang. Mulai sekarang, belanja dan masak. Nggak usah kamu urus. Kamu datang aja ke rumah. Bersih-bersih, jaga anak, dan sebagainya. Aku kasih kamu 20 yuan. Kalau anak aja nggak bisa dijaga. Mau nggak mau kamu harus pergi. Baiklah. Aku janji bakal jaga anak dengan baik. Tunggu aja Lin Leing. Masa sulitmu masih di depan. Wah, cantik banget. Kayak putri kecil. Suka nggak? Kita cari-cari lagi ya. Oh iya? Aku mau cari orang dulu. Kalian jalan-jalan dulu aja. Papa, Dada. Dadah. Kok nggak ada baju anak laki-laki ya? Tahu-tahu, kita cari. Baju anak laki-laki. Ayo lihat ke sana. Kamu suka yang ini? Kalau gitu kita beli yang ini. Beli yang ini aja. Xiao-xiao mana? Xiao-xiao lihat. Maaf ya Bu Pak. Hari ini toko kami tutup. Hanya melayani keluarga Bos Lu. Silakan Anda berdua pergi. Bos, lihat baik-baik. Ini adalah Pangeran Wang dari pabrik kimia. Pabrik kimia. Ah, aku ingat. Pabrik kimia kalian. Kayaknya masih ngutang 600 setel baju kerja ke perusahaan garmen milik negara. Belum selesai. Bagaimana kalau hari ini kita lunasi pembayaran terakhirnya? Kak, itu. Kak, ayo. Merokok dulu. Wah Kak, aku sering dengar ayah cerita tentangmu. Waktu ayah mengajak makan, kenapa kamu tidak datang? Aduh, ini tidak bisa dikancing. Bagaimana? Aku bantu. Permisi, tolong bantu istriku mengancingkan bajunya. Tidak usah, Bu. Ayahku akan membantu ibu. Ibu, aku bantu mengancingkan. Ayah sudah bisa? Sudah. Aku dengar tangan Lin Leing terluka karena terjatuh. Kenapa tidak hati-hati? Gadis kota memang manja, sedikit lecet langsung ke rumah sakit. Gadis desa kami tidak segitu manjanya. Aku mengusir buang bukan supaya kamu sendirian mengerjakan pekerjaan rumah. Aku takut dia melakukan hal yang menyakitimu lagi.
Aku akan menemanimu mengerjakan pekerjaan rumah. Dan kamu tidak perlu lagi mengantarkan makanan untukku. Kamu cantik, sendirian bolak-balik. Aku khawatir tidak aman. Tidak berbahaya, semua orang di desa tahu aku istrimu. Aman sekali. Aku sendirian tidak merokok atau minum. Uang ini juga tidak kubutuhkan. Ambil saja semuanya. Benar-benar semua untukku? Kamu memberikan semua uangmu, orang desa akan berpikir. Kamu suami yang takut istri, tidak baik begitu. Begini saja. 2 lembar ini kamu simpan untuk darurat. Tidak akan, kamu tenang saja. Aku punya uang, asalkan kita bisa hidup bahagia bersama. Oh, sudah larut, kamu istirahatlah. Rp6.000. Wah, sekali terlaku bisa dapat 6.000. Aku bisa terluka beberapa kali lagi. Hidup yang dibeli dengan uang, tanpa perjuangan. Kapan ini akan berakhir? Suara apa itu? Dia sudah melihatku, aku melihatnya sekali juga tidak apa. Lagi pula aku juga tidak lihat jelas. Tadi tangan tidak stabil, tidak jelas 8 atau 6. Masih mandi. Wajahmu merah sekali, apakah demam? Tadi kamu tidak pakai baju, keluar kedinginannya. Kamu bilang malam-malam begini, udaranya dingin dan lembab. Gimana nih? Aku ini. Ya, karena kita sudah menikah secara resmi. Aku cuma pengen lebih mengenal kamu. Aku tahu kamu pengen tahu apa. Kamu tahu? Kamu pengen tahu, kenapa aku nggak mau kamu punya anak, kan? Iya, Awalnya, karena tahu-tahu dan siau-siau. Karena mereka berdua adalah satu-satunya keluarga yang masih aku punya. Aku takut pasanganku, setelah punya anak sendiri, akan jahat ke anak aku. Terus karena aku terlalu sibuk, sama sekali nggak ada waktu untuk ngurus anak. Kamu lihat tahu-tahu. Sudah 5 tahun, karena nggak ada yang ngajar. Sampai sekarang masih belum bisa bicara. Laying. Masih mau nanya apa lagi? terus sekarang kamu cuma cinta aku aja kan? Aku ingat sebelum aku. Kamu masih punya 2 mantan istri loh. Mantan istri pertama. Itu perjodohan. Baru aja dinikahin, belum sempat berdiri. Setelah dia dikuburkan dengan baik, keluarga langsung ngerjodohin lagi. Tapi nggak banyak kontak, nggak ada perasaan juga. Selain itu, aku nggak pernah lagi sama perempuan manapun. Punya hubungan yang rumit. Dia sudah 30 tahun, usia yang sedang bergairah. Masa nggak pernah sama perempuan manapun, punya hubungan? Jangan-jangan, dia nggak suka perempuan. Udah larut juga, di luar dingin banget. Lagi pula kita sama-sama perempuan, tidur bareng juga nggak apa-apa. Ah, Badan yang segini bagus, sayangnya gay. ada apa? Kena jarum nggak sengaja. Aku ingat masih ada urusan. Aku duluan ya. Ini Ini MAH jelas-jelas cowok periang dan terbuka. Pasti bukan sesama perempuan lah. Cuma satu kemungkinan, dia nggak bisa. Kok isinya cuma kucai semua? Di koperasi beli 1 gratis 1. Jingcuan, kan kamu sering ke kota? Koperasi di kota sana lebih besar, kamu beli banyak-banyak tiram, daging kambing. Terus hati babi, ginjal babi, bagus buat kesehatan cowok. Oke baik. Laying. Ini uang yang aku hasilkan selama ini, kamu pegang dulu. Kenapa kamu mandi air dingin lagi? Aku kan sudah bilang, itu tidak baik untuk kesehatan. Nanti mandi air panas di kamarku saja. Akhir-akhir ini mulutku terasa kering,
Entah kenapa. Aduh, gelap banget. Aduh, ada apa ini? Aku takut. Jiwan, kamu mana? Aku tidak bisa melihatmu. Aku takut. Tenang, aku di sini. Ini di mana? Ini perut six pack MU? Mungkin tegangan di ujung desa tidak stabil. Aku akan periksa. Jangan pergi, di luar gelap gulita, tidak aman. Kamu gemetar, takut ya? Aku tidak takut. Aku mau mandi dulu, lalu tidur. Gelap begini, lebih baik aku gendong kamu saja. Apa tadi kamu terbentur sampai luka? Kakiku sakit, bahu dan leherku juga. Semua sakit. Aku sudah begini, kamu masih tidak bergerak. Benar-benar tidak bisa. Kalau Lu Jingchuan ini hidup di zaman modern, pasti dia pria kaya dan tampan, cuma perangkat kerasnya kurang bagus. Entah sudah membaik atau belum belakangan ini. Katanya pria itu setiap pagi pasti. Kamu, Aku masak dulu. wah, kucai yang kita simpan sebelumnya sudah habis. Kamu sama sekali tidak butuh itu. Apa? Bukannya sebelumnya kamu tanya bagaimana pertimbanganku tentang pernikahan. Aku sudah putuskan, aku mau menikah denganmu. Kamu bilang sudah putuskan, mau menikah denganku? Aku sudah putuskan. Kamu hebat juga. Kalau begitu setelah makan, kita bersiap-siap. Lalu pergi ke rumah orang tuamu untuk bahas pernikahan. Baik. Kok benar-benar datang sih? Aku sangat ingin memilikimu. Lihat itu, gadis itu cantik sekali. Pria itu juga tampan, cocok sekali mereka. Bukannya itu pria dari desa Yongfu sebelah. Pemilik peternakan bebek, Tuan Lu? Kamu dengar kabarnya? Dia bertunangan dengan gadis keluarga Lin, mas kawinnya saja. 3.000 yuan. Kaya banget, tapi sekaya APA Pun. Kan cuma pedagang kecil. Keluarga Lin ini juga tidak baik, sudah terima mas kawin 3.000 yuan. Ngotot tidak mau mengembalikan, membuat seluruh desa kita ikut malu. Ini siang bolong, jangan-jangan dia datang minta uangnya? Nggak mungkin, bos lu kan dermawan. Sekalipun dermawan, tetap saja 3.000 yuan itu banyak. Ayo kita lihat. Siapa? Amalin, Gigilin. Ini aku, Lu Jingchuan. Kawan Lu. Cepat masuk. Keluarga mereka cuma makan semangkuk asinan? Dari mana juga kelihatan mereka punya? 3.000 yuan. Wah, kawan lu datang. Ini siapa? Aku Lin Leing. Putri kandung kalian. Inging, kamu inging? Dulu aku belum mengerti, kalian datang ke kota cari aku. Aku malah nggak mau ketemu. Inging, kami nggak nyalahin kamu. Aku dan bapakmu ngerti, kamu dari kecil di kota. Gadis yang tiba-tiba jadi anak desa. Apalagi dipaksa nikah, keluarga kami juga begini keadaannya. NAK. Ini salah bapak nggak punya kemampuan, bikin kamu susah. Nggak kok. Sekarang aku hidup enak. Jingchuan juga baik banget sama aku. Aku juga berterima kasih sama kalian yang udah ngerjain tunangan yang baik kayak gini. Tunangan? Iya, aku dan Jingchuan mau nikah.
Ling. Aku jalan-jalan dulu, kamu kan lama gak ketemu orang tuamu. Pasti banyak yang mau dibicarakan. Ayo Bapak Ibu, kita duduk dulu. NK. Ya. Kamu yakin mau nikah sama duda 3 anak? Yang kerjaannya ngurus bebek? Iya, dia udah punya 2 anak, itu pun pernikahan ketiga. Kamu harus pertimbangkan baik-baik. Jangan khawatir, meski uang mahar 3.000 yuan itu hilang, tapi kami bisa hemat-hemat, pasti bisa kumpulin lagi. Hilang. Iya, kami jual semua yang bisa dijual di rumah. Rencananya mau pinjam lagi buat bayar utang itu. Waktu tahu Weiwei bukan anak kandung kami langsung mau bayar itu uang. Tapi baru sebentar. Uangnya udah hilang. Ini sebenarnya bagaimana? Zhang Weiwei bilang padaku, kalian yang ngotot nggak mau kembalikan uang mahar itu. Sampai akhirnya aku dinikahkan ke desa. APA? Kok dia bisa bilang begitu? Cuma karena ucapan dia, anak perempuanku jadi menderita. Oh, begitu rupanya. Zhang Weiwei ini, demi mengusirku dari keluarga Zhang. Dia sampai berusaha keras merebut perhiasanku dan tunanganku. Tenang, aku pasti buat dia mengembalikan semua yang bukan haknya. Keluarga kami memang miskin, tapi tak pernah menyanyiakannya. Kami mengencangkan ikat pinggang demi menyekolahkannya sampai SMA. Masa iya dia tega menyebar fitnah cuma buat mengusirmu? Nggak bisa, aku harus tanya dia baik-baik sampai jelas. Kita batalkan pernikahan ini. Ibu jangan buru-buru. Jangan buru-buru dulu. Kamu panggil aku APA? Ibu, Ayah. Ibu, aku senang menikah dengan Jing Chuan. Dia bikin aku bahagia. Baiklah kalau kamu suka, kami ikuti keinginanmu. Sekarang uang mahar nggak perlu dikembalikan, tapi uang kami harus dikembalikan. Pencuri juga nggak boleh dibiarkan. Tenang, aku suruh Jing Chuan menyelidiki. Wah, bagus sekali. Waduh, aku terlalu senang sampai lupa. Sudah siang, lapar ya? Pak, temani anakmu ngobrol. Aku masak dulu. Ah, nggak usah. Nggak usah buru-buru, aku belum lapar. Ayah ibu, biar aku saja. Kalian istirahat saja, hari ini biar aku yang masak. Coba lihat hasil masakanku, gimana? Waktu Weiwei di rumah, kami nggak pernah suruh dia masak. Kamu yang besar di kota, bisa masak? Pasti sudah banyak menderita ya? Sudah, menantu dan anak perempuan pertama kali datang, kita makan di luar saja. Iya, baik. Wah Bulin, masak apa enak nih? Tante, lihat, anak perempuanku pulang. Tante, anak kota memang cantik ya. Lebih baik dari yang dulu. Zhang Weiwei yang pemalas itu. Jauh lebih baik, bisa masak lagi. Iya betul. Aku bilang ya Li, kalian keterlaluan banget. Kamu ngomong apa sih? Keluarga Lin, sok suci banget sih. Memaksa orang demi mas kawin 3 juta. Gadis cantik dari kota dinikahkan dengan pria desa yang sudah menikah 3 kali. Penjual bebek tua yang punya 2 anak. Kalian benar-benar brengsek. Mereka tidak memaksaku. Uang mas kawinnya hilang. Percaya? Aku tidak percaya. Hanya kamu yang polos. Dan tidak tahu apa-apa yang percaya omong kosong itu. Miraka Seraka. Memalukan. Anak sendiri saja dikeruk, hih. Aku malu melihat kalian berdua. Perjodohan yang mereka atur adalah yang terbaik. Leng, Dayama. Lebih baik menghindari masalah. Seluruh desa sudah tahu. Lu Jingchuan ITU. Dia tidak mau punya anak. Kalau dia meninggal nanti, kamu yang akan menderita. Ling. Suamiku. Kasih aku uang. Apa? Pinjamkan aku 5 juta. Enggak. 3, 2. Mas kawinnya datang. Bos lu benar-benar royal. Lihat ini. Ada TV, ada sepeda juga. Paman dan Bibi Lin, soal uang 3 juta sebelumnya. Kalau hilangnya sudah, tidak berlaku lagi. Aku sudah siapkan mas kawin baru. Ini 8.888.000. 10 li sekitar sini belum pernah dengar. Siapa yang bisa memberi mas kawin setinggi ini? Benar-benar. Ternyata bos lu benar-benar menyayangi putri kita. Makanya, memberi mas kawin sebanyak ini. Suamiku hebat. Tante, 2 hari lagi kami ada hajatan. Tolong bantu kami ya. Pasti.
Jangan sungkan sama tante. Terima kasih banyak. Maaf, habis. Aku lihat di dalam masih ada. Maaf, tidak bisa kasih. Orang kota yang berpendidikan begini. Tidak tahu sopan santun. Tetangga lebih baik daripada saudara jauh. Pelit banget. Tidak seperti Zhang Weiwei yang dermawan. Kamu sangat suka Zhang Weiwei. Dia kaya, minta daging saja padanya. Kamu cari aku buat apa? Aku cuma perempuan kecil. Aku yang pelit, atau kamu yang serakah? Bicara apa sih? Tidak sopan. Pergi. Keluarga Lin Lausan, kalian sibuk ya? Oke, hati-hati di jalan. Ying Ying, uang hadiah ini kamu simpan sendiri saja. Iya, nak. Aku dan ibumu tidak bisa menerima uang mahar ini. Siapapun tidak mudah cari uang. Lagi pula, kamu sendiri harus menyimpan sedikit untuk jaga-jaga. Aku dan ibumu bisa hidup dengan bertani dan beternak babi. Ayah ibu, terima saja uang ini. Aku tidak butuh uang jaga-jaga. Jingcuan sangat baik padaku. Dia tidak pernah membiarkanku merdeka. Apa yang dimiliki orang lain, aku juga punya. Hidupku di sini jauh lebih baik dibandingkan di kota. Tidak bisa. Tidak boleh. Terimalah uang ini. Tidak mungkin aku bersenang-senang di luar. Sementara kalian menderita di rumah. Cadat. Ambil. Kalau tidak mau terima, aku bukan anakmu lagi. Ying Ying, kalian istirahatlah lebih awal. Ini ruang utama rumah kita. Tidak terlalu memelukan. Ibu, bicara apa sih? Kami masih muda, tidur di mana saja bisa. Ibu dan ayah kan sudah. Sudah, ayo cepat. Kalian berdua istirahatlah lebih awal. Aku ambil selimut lagi ya. Jangan khawatir. Aku akan menghormatimu sepenuhnya. Apa penolakanku terlalu jelas? Sebelumnya aku memang tidak tertarik pada pria. Tapi sekarang aku bermimpi ingin memeluk pria. Sebelumnya sih, aku juga lebih dari 20 tahun. Susah ya. Ketemu orang yang ingin dicium, malah pendiam. Barusan kamu bilang apa? Tidak ada. Apa kamu ada sesuatu yang ingin dikatakan? Tidak apa-apa. Kalau mau bicara, silakan. Sudahlah, tidak usah. Takut kamu lapor polisi. Sehari-hari cuma tidur dan makan. Kenapa tidak tidur saja sampai mati? Maharku 8.800. Siapa sih orang bodoh yang memberi mahar? 8.888. Lu Jingchuan. Lu Jingchuan memberi keluarga Lin Leng. Maharnya 8.800. Dia gila ya? Siapa yang gila? Kamu yang gila. Kalau dulu kamu berusaha lebih keras. Bukan dia yang duluan. Sepertinya untuk dapat uang dari keluarga Lu, harus aku yang turun tangan. Kenapa kamu masuk kamarku lagi? Aku sedang bersih-bersih. Aku baik hati membantumu membersihkan. Kamu malah tidak berterima kasih. Aku bilang, perhiasanku kok belakangan berkurang banyak. Uang di kotak pun berkurang setengah. Apa yang kamu omongkan? Tidak mau jujur, ya? Baiklah, tunggu Jingcuan pulang. Aku akan bicara baik-baik dengannya. Kamu Roba Kessel, asal tuduh saja. Aku benar-benar sedang bersih-bersih. Lajapila, aku ini bibi kandung Jingchuan. Mungkin aku menyakitinya? Kurasa, kamu si jelmaan ini yang ingin mencuri uangnya. Untuk membantu keluargamu yang miskin, kan? Kamu lebih baik benar-benar hanya bersih-bersih. NAK, sebelum jalap, sipat pergi ke kota. Jual barang-barang ini. Wah, ibu, kali ini kamu mencuri. Banyak sekali barang. Tidak takut ketahuan kakak Jingchuan? Ya, dua orang bodoh ini, ketahuan pun apa? Aku hanya perlu berpura-pura tidak tahu dan tidak mengaku. Dia mau menggeledah rumah? Bibi, buka pintu. Ibu, jangan-jangan ketahuan kakak Jingchuan? Jika API, aku buka pintu. Kamu cepat sembunyikan barang-barang ini. Sembunyikan. Jingchuan, ada API? Kalian mau apa? Mau menggeledah rumah bibik sendiri?
Bibi Wang, kenapa barang-barangku ada di sini? Jinchuan, kamu sudah begitu kaya. Bantu bibimu sendiri kenapa? Paesenya. Kamu tidak pernah membantu sanak saudara. Hari ini bawa anjing besar ke rumah bibimu sendiri untuk menggeledah. Ini tidak berbakti. Kamu mencuri barangku tidak apa, tapi kamu menyakiti istriku. Itu baru masalah. Baiklah. Aku tahu, kamu esai rubah ini yang menghasut. Terima kasih pujiannya, tapi tidak hanya yang seperti aku. Muda dan cantik yang disebut rubah. Seperti Bibi Wang, paling pantas disebut kodok. Jelmaan kodok. Kamu. Jinchuan, rubah ini sampah, kamu tidak tahu? Rubah ini, setiap kali kamu tidak di rumah, berdandan menor, tidak tahu untuk siapa. Dan melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Diam. Sampai sekarang, kamu masih menyebarkan fitnah tentang Leing. Aku sudah melapor ke polisi. Pergi. Ayo pergi. Aduh. Aku tidak mau hidup lagi, demi si jelmaan rubah ini. Mengirim bibiku sendiri ke ruang gelap. Inaka kara keluarga lu berbakti? Aku akan. Ibu, jangan pura-pura lagi, mereka sudah pergi. Nak, bukankah kamu akrab dengan adik Jinchuan? Cepat temui dia, tolong aku. HMPH, biar ku perlihatkan padamu. Jahe tua tetap lebih pedas, apa yang bisa kau lakukan padaku? Adikmu. Ya. Wang Xiumei dan adikku Yuyu. Sangat akrab, pasti dia mencari adikku. Lalu memberitahu petugas bahwa kedua keluarga kita sudah berdamai. Ini bisa. Tidak masalah, kita sudah mengusirnya dari rumah. Dia tidak akan berani kembali membuat onar, kita bisa hidup tenang. Hidup bahagia berdua. Tidak bisa. Dia memperlakukanmu seperti ini, aku tidak akan diam saja. Aku akan menemuinya untuk klarifikasi. Si Jauman rubah ITU membawakan kekakmu. Seharian di rumah, tidak bekerja hanya bermalas-malasan. Bahkan memperlakukan anak kakakmu dengan buruk. Kau jelmaan rubah kecil, keluarlah. Lin Lang, baronnya kau keluar. Aku tahu kau ada di rumah. Berisik apa di tengah malam begini? Itu dia, lihat si jelmaan rubah ini. Kau Lin Langnya? Aku peringatkan. Selama aku ada, jangan harap masuk keluarga lu. Ada orang tidak? Teman-teman, cepat kemari dengar keluhanku. Ayo cepat. Kemari. Aduh, tolong dengar keluhanku. Aku tidak di rumah, kakakku malah menikahi siluman ini. Perempuan ini menuduh bibiku mencuri tanpa bukti. Dan memakabela hubungan keluarga kita. Perempuan sepertimu, jika aku tidak ada, keluarga lu, bisa kau porak-porandakan. Aduh, bukannya dulu. Katanya dari kota, baik pada anak-anak. Sudah kuduga. Dia jelmaan rubah, berdandan menor setiap hari. Benar, orang kota paling pandai memengaruhi orang. Lu Jinchuan ini, orangnya baik, tidak ada masalah. Hanya dikelilingi orang-orang aneh, BZZZ. Sebaiknya kau pergi dari keluarga lu sekarang juga. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Kakak, saat kamu tidak di rumah, adikmu hampir diintimidasi oleh si rubah ini. Cepat usir dia dari keluarga lu. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Jadi ini alasanmu memukulnya? Jelas-jelas dia yang merusak nama baik keluarga lu. Wanita seperti ini tidak pantas tinggal di keluarga lu. Dia bukan orang baik, dia rubah licik. Kalian setuju kan? Aku belum pernah dengar. Barang ini ditemukan di rumah Bibi. Kamu tidak percaya Leing, setidaknya percayalah pada petugas. Bahkan jika Bibi yang mengambilnya, Bibi sudah bekerja keras. Membesarkan dua anak kakak kita. Tidak ada jasa, setidaknya ada jerih payah. Bagaimana bisa kamu memperlakukan Bibi seperti ini? Bibi adalah keluarga kita sendiri. Dia adalah saudara kita. Merawat anak, kebetulan hari ini Bibi Liu juga ada di sini. Bibi Liu, katakanlah. Berapa banyak sayur yang Bibi beli dari rumahmu setiap hari? Dia? Membeli sayur? Dia terkenal sebagai orang yang pelit. Di seluruh desa ini. Tidak pernah membeli sayur, selalu mengambil sisa orang lain. Daun sayur busuk. Kamu ngomong sembarangan. Bibi Li, kamu juga bicara. Membeli sayur? Aku tidak tahu, tapi sering melihatnya. Membawa tepung terigu dan bebek ke rumah. Jinchuan, dia menyeduku. Aku memberimu 50.000 per bulan untuk memasak untuk anak-anak.
Mungkin 49.000 masuk ke kantongmu sendiri. Aku tidak melakukannya. Awalnya aku ingin memberimu kesempatan, tapi kamu malah semakin menjadi. Beres sampai ke rumahku. Ternyata selama ini, aku terlalu baik. Apa ini rumah Lu Jingchuan? Petugas, kamu datang tepat waktu. Aku tidak mau berdamai dengannya. Bawa dia kembali. Sudah kebingungan kan, Bibi Wang? Baru keluar sudah masuk lagi. Ini namanya 2 kali masuk. Sadari Wang Xiaya, ikut aku. Yuyu, cepat selamatkan aku. Aku bibimu sendiri. Petugas, ini salah paham. Dasar rubah licik. Dasar pembawa sial. Dasar tidak tahu malu. Kakak, ini salah paham. Aku ulangi sekali lagi, jangan ikut campur urusan keluargaku lagi. Ulang. Aku. Kakak. Ngobrol apa lagi? Tidak ada yang menarik. Cepat pergi. Simyo pergi. Kotak kalung peninggalan ibuku kenapa ada di sini? Yuyu, dunianya aku runtuh. Kenapa ibu masak lagi? Semua salah Lin Leng itu. Aku bisa apa? Kakakku sekarang sudah terhipnotis si rubah itu. Sampai lupa daratan, bahkan marah padaku. Dulu, dia tidak pernah bicara kasar padaku. Samuel salah SI rubah ini, selalu menghasut. Tidak dekat dengan ibu sudah biasa, sekarang dengan adik kandungmu sendiri. Juga tidak dekat. Ah tidak, aku tidak bisa biarkan dia tenang-tenang saja. Kita harus cari cara untuk menghadapinya, merebut kembali kakakku. Biar kakakku minta maaf padaku. Hei Yuyu, kamu bilang kita berdua sudah berteman baik bertahun-tahun, kalau aku jadi kakak iparmu. Aku pasti baik padamu, tidak akan biarkan kakakmu membela orang lain. Iya, kamu memang pintar. Ayo, kamu makan ini, makan ini. Kakak, kenapa baru datang? Kakak ipar sudah menunggu lama. Badan bagus, terus bisa menghasilkan uang. Aku benar-benar beruntung. Lu Jingchuan, aku sangat menyukaimu. Kakak, oh aku tidak melihat apa-apa. Kembali. Ada apa? Si Hila ITU, Wang Xiaomei. Dia kembali lagi, dibawa oleh adikmu. Aku dan kakak ada urusan penting, kamu keluar. Mulai sekarang dia adalah kakak iparmu. Urusanku dia boleh dengar. Kakak Lu, tolong bicara baik-baik dengan petugas. Bebaskan ibuku. Asal kamu mau bebaskan ibuku, aku akan menikah denganmu. Demi ibuku, aku rela menikah dengan orang yang sudah 4 kali menikah dan punya 2 anak. Mas kawinnya cukup 10.000, sebagai simbol saja. Kakak, Xiaomei, adalah gadis tercantik di desa kami. Lihat, badannya tinggi besar. Wah, gemuk begini, pasti membawa keberuntungan untuk suami. Lajupila. Xiaomei kami jago mencuci dan masak. Bagaimanapun lebih baik dari si rubah itu. Membawa keberuntungan untuk suami. Aku ingat dia jadi janda seminggu setelah menikah. Ah si rubah ini, kamu ngomong apa sih? Aku beritahu kamu, orang yang punya mata. Kalau kita berdua berdiri bersama, pasti memilih aku. Dakiang Erkiang. Jateng. Usir dia. Mulai sekarang tanpa izinku. Si gila ini tidak boleh masuk ke peternakan bebeku. Lu Jingchuan, siapa yang kamu sebut gila? Kamu. Usir dia. Pergi. Wajah. Lebih susah ditahan daripada babi hidup, aku bisa menahan babi tahunan. Tapi nggak bisa nahan si gila ini. Yaya telanggan aku dong. Kak, gimana sih bisa gini sama saudara kita sendiri? Ini barang yang ditemukan petugas dari tubuh nenek. Kalau lain kali kamu gak bisa jaga baik-baik barang peninggalan almarhumah ibu. Aku gak keberatan suruh kakak ipar yang jaga. Nenek, nyontek sampai ke aku, nggak mungkin. Nenek bukan orang kayak gitu, aku mau tanya dia biar jelas. Leing, aku sama dia bersih-bersih aja. Beneran. Aku tahu. Oh kamu tahu? Bukannya ada pepatah bilang, nggak takut maling nyolong. Takutnya maling ngincar, yang orang lain nggak dapat.
pasti juga nggak mau aku dapat. Suami. Kok kamu di sini? Dasar pemalas, kabur lagi buat nganggur. Sepin balik jagain ibu odar besar aku susapaya. Sebagai menantu, harusnya jagain baik-baik dia ya kan? Aku tadi? Hari ini belum kupukul ya? Cepetan pergi. Apa ini? Kalung ini kan udah hilang? Ini tadi wang show me baru datang. Terus abang aku? Apaan sih? Ngomong nggak jelas. Ngomong aja nggak jelas. Pergi. Pergi sana. Lihat deh bulan ini, duit yang kita dapat di pabrik. Kak Lu, adik kamu kenapa sih? Dia. Bukan urusanmu, aku lagi hitung uang, kamu keluar dulu. Chiang. Cewek di kamar bos lu siapa tuh? Di kamar bos ya tentu nyonya bos dong. Mereka 2 bulan lagi nikah, hubungannya bagus banget. Manis banget kayak madu, emang? Kok menurutku? Kayak orang kota, iya kan? Nggak mungkin. Bos sekarang baik banget sama dia. Besok suruh aku anterin bebek lagi. Oh, Kiang besok kamu nggak usah pergi, aku aja yang anterin. Kamu kan ada hidung ada mata. Kok nggak bisa ngalahin? Si tua bangka Lu Jingchuan itu. Kenapa cewek kota pada suka sama dia? Pasti belum pernah ketemu aku. Kakak ipar ada di rumah? Siapa? Kakak ipar, abang suruh aku bawa bebek untukmu. Oh ya, Wah, putih banget. kamu bilang apa? Oh enggak, aku bilang bebeknya. Jangan buru-buru. Kakak ipar belum tahu namaku kan? Aku Xing Chusheng. Wah, kamu? Namamu bagus banget, Lin Lei. Lin Leng. Sangat elegan. Taruh bebeknya di situ, makasih. Aku jauh-jauh bawa bebek untukmu. Masa nggak diajak masuk minum teh atau gitu? Laki-laki perempuan sendirian, nggak perlu. Masuk rumah minum teh gitu. Kita kan keluarga, biar aku bantu masukin. Ayo masuk, ayo. Kita kan keluarga. Kamu kerja di pabrik bebek suamiku, dapat banyak untung. Nggak ada. Bicaranya kok begitu? Taruh barangnya dan pergi. Kamu cuma karena Lu Jingchuan. Hina aku begitu, dia kan sudah cerai 3 kali, bawa anak. Bisa apa? Dia nggak bisa apa-apa, kamu jadi supir di pabrik bebeknya. Dia yang minta tolong aku kasih tahu. Aku satu-satunya di desa yang bisa nyetir, kamu. Kalau nggak tahu diri, aku bacok loh. Lu Jingchuan itu, orang udah sampai dekat rumah. Dia masih di pabrik bebek. Ngomong nggak jelas. Wah pulang, bebeknya udah dikasih? Jangan tanya, kenapa? Aku kasih tahu, cewek kota itu. Ketemu aku kayak kehausan, maksa ajak masuk minum teh. Aku kaget banget, kamu pikir apa? Kakak ipar itu karena kamu adik ipar yang paling tua. Anggap kamu keluarga, sopan aja, kamu nggak tahu. Cewek itu tahu aku mau datang. Sengaja ganti baju putih. Tipis banget, bordirnya, terus dada itu. Lebih putih dari kelinci, hahaha, kamu tahu. Pas aku kasih bebek, dia ngapain? Dia menggaruk telapak tanganku, kalian tahu apa artinya menggaruk seperti itu? Apa artinya? Nggak tahu. Dasar bodoh, beneran percaya. Dengar dia ngibul. Aku kasih tahu kalian berdua. Orang dari kota ini, beda banget sama cewek desa kita. Lebih terbuka gitu. Soal Lu Jingchuan itu. Sehari-hari sibuk di pabrik, ngurus ini itu. Cewek itu, kayak ditindih beban, pas ketemu aku. Pasti kayak serigala kelaparan. Mama. Lama, siapa yang nakal? Mama gue. Cepetan lihat papa. Papa keluar darah banyak banget. Kamu pegang, bantu aku pegang. Lu Jingchuan. Kamu kok datang? Kakak jangan salah paham, itu semua gara-gara Zheng Chusheng bajingan itu. Dia yang nyebar rumor jahat. Si bos nggak terima jadi. Udah Kiang, kamu keluar dulu. Oh iya, Ini bukan darahku. Hah? Bukan darahmu?
Darah di luar tadi, itu darah Zheng Chusheng. Kamu mukulin orang? Barusan aku mukulin Zheng Chusheng. Kebetulan ada ember darah bebek di sebelah. Kamu khawatir sama aku ya? Waktu Xiao Xiao lari ke sini bilang. Katanya keluar darah banyak, serem banget. Tenang, aku nggak apa-apa. Aku nggak percaya, kecuali kamu buka celana buat aku lihat. Apa? Aduh, aku kan cuma khawatir sama kamu, iya kan? Nanti di rumah aja. Lu Jingchuan, aku tahu kamu di rumah. Kilyarlah. Dengar ya, kalau hari ini kamu nggak ganti rugi, 10.000 buat biaya berobat, aku bakal berhenti kerja. Kamu cari sopir di mana lagi? $50.000? Ngasih receh ke pengemis ya? Ini gajimu bulan ini. Mulai besok nggak usah datang. Kamu. Jangan salahin aku nggak ngasih tahu. Aku satu-satunya di desa ini yang bisa nyetir. Kalau aku berhenti, nggak ada yang ngantar barang, pabrikmu pasti bangkrut. Pergi. Oke, aku tunggu kamu minta tolong. Kamu istirahat dulu. Tunggu dulu. Siang tadi di peternakan bebek, kan kamu bilang mau. Oh, maksudmu kalau nggak ada sopir di peternakan bebek, gimana nanti? Iya, Bukan. aku bisa mengemudi, nanti semua pengiriman bisa aku yang antar. Bilang saja di rumah. Bukan, kamu cuma bisa ngomong gitu-gitu aja. Nggak bisa ngomong yang lain. Ini uang yang aku hasilkan bulan ini. Tadi kamu bilang apa? Nggak ada. Pria tua itu baik. Pria tua itu benar-benar harta. Iya, aku dari tadi mau nanya. Zheng Chusheng itu sangat brengsek. Kenapa kamu masih membiarkannya? Tinggal di peternakan bebek, bahkan menikahkan adikmu dengannya? Dari dulu aku sudah bilang, Zheng Chusheng itu brengsek. Tapi Yuyung gak mau dengar, aku sudah bilang dari dulu. Kalau dia menikah dengan sampah Zheng Chusheng ini, dia jangan menganggap aku sebagai kakak lagi. Tapi dia tetap. Jadi kamu masih sayang adikmu, nggak mau dia menderita. Lalu membiarkan si brengsek itu jadi sopir. Tapi dia berani membuat fitnah tentangmu. Kenapa kamu begitu yakin aku nggak akan merayunya? Aku aja nggak bisa kamu rayu, apalagi dia. Apa? Aku sudah jelas-jelas seperti ini. Ying. Ayah, kenapa kamu datang? Bodoh, kamu lupa? Hari ini ulang tahunmu. Ibumu menyuruhku datang menjengukmu, cuacanya nggak bagus. Rematik ibumu kambuh lagi, dia nggak bisa datang. Jangan salahkan dia. Lihat apa yang dibawakan ibumu untukmu. Daging asap ini, ibumu yang buat baru. Telur ini Adalah telur dari ayam betina tua kita, si Ahwa. lapar ya, NAK? Ayah buatkan mie panjang umur untukmu. Hari ini ayah tunjukkan keahlian. Gimana? Rumah kita jaraknya lebih dari 30 li dari sini. Kamu jalan kaki kemari? Nggak apa-apa, aku sudah terbiasa jalan. Selagi masih bisa bergerak. Aku mau sering-sering menjengukmu. Ibumu itu, kakinya nggak kuat. Dia nggak seberuntung itu. Nah, ayah dari kecil selalu menyayangimu, tapi nggak nyangka 20 tahun terakhir. Salah menyayangi ya? Ayo ayah buatkan mie panjang umur untukmu. Kita masuk dulu istirahat sebentar. Enak ayah. Ying, makan. Ibu menyuruh ayah bawa apa untukku? Ini namanya makanan bumbu. Dulu waktu ayah masih nyetir, ibumu sering buatkan ini untuk ayah. Ini tahan lapar dan tidak mudah rusak. Ayah, kamu bisa nyetir? Tentu saja. Dulu ayahku nyetir truk 8 roda. Cepat dan stabil. Baguslah. Kebetulan peternakan bebek butuh supir truk. Kamu bisa nyetir itu? Bisa. Kalau gitu kita sepakat. Aku tunggu Jingchuan pulang. Aku kasih tahu dia. Ok. Coba. Nah, makan pelan-pelan. Sudah malam. Aku pulang dulu. Buru-buru apa? Menginap saja di sini malam ini. Gimana kalau begini? Tunggu Jingchuan pulang. Nanti aku antar kamu pulang, oke? Kalau aku menginap di sini, nanti orang-orang ngomongin. Pasti ada yang bergosip. Cat, Kilyar. Ya, ayah. Anakmu sudah besar. Bisa selesaikan. Tenang saja,
dan bisa ditangani dengan baik. Duduk saja, jangan keluar. Kakak kemana? Kakakku, dia tidak ada, lagi ngantar barang. Kalau kamu juga bisa, kasih aku 500.000. Minta uang? Nggak ada. Mau nyawa? Nggak dikasih. Berhenti. Karena perempuan jahat seperti kamu, kakakku sampai memukuli kakak Chusheng. Jangan bilang kasih uang. Kamu harusnya sujud minta maaf ke kakak Chusheng. Minta 500.000 saja sudah baik hati. Kalau hari ini nggak kasih uang, aku cakar wajahmu. NAK, Ada APA? Ini adiknya Jin Chuan. Mau bicara sesuatu? Aku bisa tangani, ayah masuk saja. Aduh, masuk saja, jangan ikut campur. Istirahatlah. Jangan keluar. Susah payah mengusir tanteku. Cuma buat bawa ayahmu ke sini, hidup enak, ya? Dasar pengkhianat. Aku pengkhianat. Orang tuamu meninggal muda. Kakakmu membesarkanmu selama 10 tahun. Selama kamu menikah, berapa harta kakakmu yang kamu ambil? Mau kutulis satu persatu buat kamu lihat? Kamu orang lor, berani ikut camper urusan keluarga lu? Kurasa kamu cuma mau memecah belah hubungan kami. Menipu uang kakakku. Kalau begitu anggap saja aku sedang memecah belah. Oh iya, suamimu yang brengsek itu kehilangan pekerjaan. Besok, lihat tuh. Orang tua itu, ayahku, besok dia yang akan menggantikan. Jadwal suamimu. Kalian para kerabat vampir ini, sungguh lebih baik pergi. Jangan dekat-dekat keluarga kami. Pergi, 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 pergi. Wanita jahat, kau tunggu saja. Bagaimana? Putrimu tidak diganggu kan? Nah, ayah lebih baik pergi. Tinggal di sini. Hanya membuatmu diremehkan orang. Ini salah ayah yang tidak mampu membuat putriku menderita. Ayah, putrimu sekarang sudah besar. Sekarang, saatnya aku membalas budi kalian. Tapi, aku hanya seorang mahasiswa yang tidak bisa apa-apa. Tidak bisa melakukan apapun. Hari ini kalian mengabaikanku. Besok aku akan membuat kalian tidak bisa mencapainya. Apa yang dia bicarakan, Yingying? Ayah. Ajarin ayah satu kalimat. Jangan meremehkan anak muda yang miskin. Benar, dalam belasan tahun ke depan akan ada makanan yang sangat sederhana yang akan populer di seluruh negeri. Yaitu makanan rebus. Sudah. Coba. Bagaimana rasanya? Wah, tahu. Bagaimana? Enak kan? Benar-benar enak. Ayo. Ayah juga coba. Aku tidak perlu mencicipi, baunya saja sudah enak. NAK. Bukan ayah tidak percaya padamu, tapi kalau ini dijual, bisakah menghasilkan uang? Ayah tenang saja, aku bahkan sudah memikirkan namanya. Tunggu. Akan disebut Lu Heya. Kamu pulang. Paman datang. Jing Chuan pulang. Kami membuat leher bebek, kamu coba. Kalian berdua ngobrol ya, aku ajak anak-anak main. Enak kan? Kamu kesini. Makan orang pendek, habis makan leher bebek buatanku, kamu harus membantuku. Kamu harus membantuku melakukan 3 hal, harus selesaikan dengan baik. Apa itu? Kalau Paman Lin mau bantu. Itu bagus banget. Bahan baku yang geprek, mau berapa? Aku sedia berapapun. Kebetulan aku lagi pusing soal yang geprek ini. Agak susah dijual. Soal saluran penjualan. Aku kenal banyak pemilik restoran. Ayam geprek sana punyamu. Pasti laris manis. Kamu gampang banget percaya sama aku, nggak takut aku bikin kamu bangkrut. Habis-habisan, Kecepatan kamu rugi nggak bakal ngalahin kecepatan aku cari duit. Gimana? Abangmu suruh kamu balik minta tolong sama aku? Mau aku balik? Kecuali kasih aku uang pengobatan 10.000. Kerjaan itu. Odor dan bil bepaknya Lin Loing. APA. Aku tadi minta uang sama abangku. Malah diusir sama cewek itu. Lin Eli Ying. Cewek ini, aku harus kasih pelajaran. Cewek jahat, keluar. Cepat keluar. siapa sih? Xiao, bawa adik masuk.
Apapun yang terjadi, jangan keluar. Kamu cewek jahat, gagal merayu anakku. Malah mukulin dia sampai luka. Kalau nggak ada penjelasan hari ini, aku cabik wajahmu. Buktinya mana? Di mana aku merayu dia? Wah, cewek ini, waktu itu pakai baju rendah. Ketemu aku, dadanya terbuka sampai sini, digelayuti. Tetangga-tetangga pada lihat. Aku nggak buta. Aku punya Lu Jingcuan yang ganteng dan kaya. Nggak mungkin aku merayu kamu. Sopir truk miskin dan pendek. Aku gila ya? Kamu ngomong sembarangan. Suamiku ganteng banget. Dia itu Leslie Chung-nya desa lu. Waduh, itu tergantung dibandingin sama siapa, ya kan? Misalnya, kalian berdua berdiri bareng. Itu namanya jeleknya minta ampun, nggak ada bedanya. Kalau dibandingin sama aku, jeleknya kelihatan banget. Nggak ada keadilan. Ayo pada nilailah. Cewek jahat ini gagal merayu iparnya sendiri. Malah nyukilan orang, sekarang malah berkhianat. Bekerja sama dengan keluarganya buat ngambil uang dari pabrik abangku. Kamu anak perempuan yang udah nikah, bawa keluarga suami. Datang ke rumah orang tua sendiri. Dasar pengkhianat, berani ngomong gitu, hush. Ah, ngapain ribut sama cewek ini sih? Lu Jingcuan nggak ada nih. Mending kita serbu aja, ambil semua barangnya. Iya, iketin tuh cewek jahat. Tunggu bentar. Langsung lempar aja ke sungai. Tunggu ya. Tunggu aja. Aduh, Wajah. Otak lo rusak ya? Bawa-bawa pil usang berasap gini. Malawan kita bermain-main. siap belum? Mulai ya, pistol air kencing. Siapa kena siapa teriak, tombak tai, tusuk siapa. Siapa kena mati. Dasar cewek jahat, masukin ke mulut gue. Kena mata gue, cepetan tiup. Ngakak banget gue. Serpu, Yang ganggu istri gue hari ini. Gue nggak bakal biarin satupun. hey lo. Lo bilang gak bakal biarin ya? Ha, Dabao Erbau keren banget. Udah bisa lindungin mama. Papa. Main di dalam aja yuk. Untung lo balik cepat. Tadi ada apa sih? Aku tadi marahin adek lo soalnya. Kayak kejadian tadi, lo harusnya langsung hubungin aku. Lo cewek sendirian, bisa rugi tahu. Tenang aja, mana mungkin gue rugi. Gue aja yang gak bener bisa ngalahin, asal kita gak punya moral. Gak bakal bisa dibodohin. Tapi lo gimana? Gak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Gak percaya, biar aku lihat. Aku dengar rumah ada masalah, panik banget. Lo nggak apa-apa kan? Jangan khawatirin aku. Sejak lo nikah sama aku, nggak pernah hidup tenang. Sana saudaraku itu emang resek semua. Lo nggak nyesel nikah sama aku kan? Masa sih? Aku nikah sama lo, bukan sama mereka. Katanya orang kota abis nikah foto pernikahan. Gimana kalau bulan depan kita foto? Yang dijual di kota itu leher bebek kita ya? Iya. Pada suka? Sampai kehabisan stok. Nanti kita buka cabang di kota yuk. Oke. Minum sedikit saja, besok masih harus kerja. Dasar perempuan sialan, gara-gara kamu, aku kehilangan pekerjaan. Lihat tuh Lin Leing. Dia tahu jualan leher bebek bisa untung. Kamu, dasar perempuan sialan. Nanti suatu hari aku cerai kamu. Aduh, jangan. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku akan mencuri resep rahasia leher bebek mereka untukmu. Bukankah itu bagus? Aduh, kamu buat terlalu banyak. Kakak ipar. Begitu malam, kamu datang untuk apa? Kak, aku sengaja datang untuk minta maaf ke kakak ipar. Kakak ipar. Sebelumnya salahku, aku benar-benar tahu salah. Aduh, kakak ipar. Aku kan adik iparmu, anggap saja aku anak kecil tidak tahu diri. Maafkan aku, ya. Ada urusan? Bilang saja. Aku rindu anak-anak, mau menginap beberapa hari. Anak-anak juga suka tante, kan? Tidak suka. Dengar tidak?
Tidak ada yang suka. Kak, kakak ipar, Zeng Chusheng itu bukan manusia, kehilangan pekerjaan. Setiap hari hanya tahu marah-marah padaku. Lihat, ini semua dia yang pukul. Sudah lama aku bilang dia orang jahat. Iya, Kak, aku benar-benar tahu salah. Aku benar-benar pidas dengannya, Kak, percayalah padaku. Kamu sebelumnya menghina kakak ipar, aku tidak mungkin mengizinkanmu tinggal di rumahku lagi. Aku akan ambilkan uang untukmu. Kak, aku kan satu-satunya adikmu sebelumnya. Sebelum ayah ibu meninggal, bilang supaya kamu merawatku baik-baik. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, Kak. Sekarang hanya bisa mengandalkanmu. Jangan usir aku, Kak. Dia sepertinya benar-benar mengalami KDRT. Aku tahu betul adikku ini. Dia tidak mungkin meninggalkan Zeng Chusheng. Tidak tahu apa rencana jahatnya. Tidak, bagaimana kalau biarkan dia tinggal beberapa hari? Lagi pula dia di gelap, kita di terang. Lihat apa rencananya sebenarnya. Baik. Aduh, kakak ipar, katanya leher bebek buatanmu. Enak banget, orang kota suka sekali. Kapan? Bisa buatkan aku juga mencicipi? Tidak ada, silakan rezeki. Tidak ada, kamu rezeki saya. Aduh, kakak ipar, yang di dapur hampir habis. Kapan kamu buat lagi? Aku ingin buat sih. Tapi harus juga 10 juan. Kapan aku bisa buat leher bebek itu? Mbak, baju-bajumu kok sedikit banget? Biar aku bantuin. Ya udah, boleh juga. 2 baju ini mahal, nggak boleh diperas, harus diangin-anginkan datar. Nanti rusak. Bukannya aku harus bikin duck neck? Gak apa-apa, Mbak. Ini kan cuma urusan kecil. Nggak perlu, ya. Iya, gak apa-apa. Pergi sana, pergi. Lihat, matahari terbenam menyinari danau kecil. Mbak, lihat, sofanya sudah aku lap belasan kali. Masih ada kerjaan apa lagi? Sudah seharian, istirahat dulu. Gak apa-apa, gak capek kok, Mbak. Mbak, lihat, udah gelap. Kapan kita bikin duck neck? Beneran udah gelap, siau-siau. Selesai sih, ya. Mbak, mau kemana? Kan kita udah janji. Hari ini bikin duck neck? Aku mau naik tidur. Udah gelap, Mbak, duck necknya gimana? Hari ini nggak jadi bikin, ya? buru-buru amat. Capek seharian. Kamu jadi sahabatku. Tidur, ya. Gak apa-apa, Mbak. Aku bisa bantu. Bikin bareng? Nggak boleh. Kamu udah bantuin jagain anak. Bersih-bersih lagi. Kamu sapu aja bawah sofanya. Tidur yang awal. Duck necknya nanti aja. Mbak. Xiao. Lagi ngerjain PR, ya? Dik, omong-omong bentar. Besok kamu ikut ibu tirimu, lihat cara dia. Bikin duck neck. Terus kamu kasih tahu aku, ya? Aku kasih kamu 1 sen, gimana? 10.000. Enggak, maksimal 3.000. Nggak dikasih ya udah. Dasar kamu, pengen ditagih terus. Ya udah, 10.000. Ini, ambil. Bisa beli hadiah buat mama. Cara nulis cuka bukan gitu, sayang. Mama. Iya? Ini apa? Ini namanya buah tasbih. Sayang, ngapain kamu hafal ini? Memang istriku yang jago. Cuma modal dikit. Udah dapat resep rahasia mereka. Ayo. Sayang, cium dong. Nanti kalau kita udah kaya, Kita beli SI Lujing Chuan ITU. Sekalian. Suruh si Lin Lian si jelita itu. setiap hari bersihin sofa kita. Boleh. Lu Jing Chuan, mulai sekarang, kamu harus nurut sama aku. Sayang, coba cicipin. Gimana? Enak nggak?
Rasanya agak aneh. Iya agak aneh, kok ada rasa obat ya? Ah, kamu kan bukan orang kota, mana tahu. Orang kota suka apa? Mungkin mereka emang suka ginian. Lihat tuh sekarang. Lu Hey Duck Neck lagi hits banget. Iya, sayang bilang apa aja bener. Nanti rapat desa, kita bawa ini buat dibandingin. Mana yang lebih enak, punya kita atau punya mereka? Jangan dong, ini mahal, kasihan kasih ke mereka. Besok kita jual aja di kota. Nanti juga tahu. Ayo sayang, kita makan banyak-banyak sekarang. Iya, mumpung rejeki jangan sampai kebuang. Ketua, kenapa pintunya dikunci? Kita geser dikit, jauhin dua orang itu. Oke. Waktu pemilu kemarin aja suaranya kurang. Sekarang, siapa yang nggak milih, jangan mau pulang. Sebelum pemilu, saya mau sampaikan pesan. Pyuken, Sayang, sakit banget. rapat nih, kamu boleh datang aja udah bagus. Jangan ganggu, ini luiwa. Jangan-jangan makan sesuatu yang nggak benar. Poin pertama. Ketua, aku nggak tahan. Aku mau ke toilet. Tahan dulu, cuma 3 poin, abis itu. Udah selesai, hari ini siapa yang nggak milih? Nggak boleh pulang. Saya cuma sampaikan 3 poin. Poin pertama ada 5 subpoin. Poin pertama, nggak bisa ketua, aku beneran nggak tahan. Kasih 2 menit aja. Ketua, 1 menit aja. Kalian berdua, males banget sih, duduk sana. Aku nyerah deh, nggak boleh. Kepala suku benar-benar tidak bisa lagi. Kamu yang tidak bisa. Aku kasih tahu kalian berdua. Hari ini, bahkan dewa pun datang, tetap tidak boleh. Sebelum pemanggitan suara selesai, tidak ada yang boleh keluar dari pintu ini. Kuncinya ada di sini, tidak ada yang boleh keluar. Pyuken, kamu memilih kepala suku, kenapa kamu urus aku ke toilet? Hari ini aku harus keluar. Kamu pikir aku mau memilih kepala suku ini? Setiap kali memilih kepala suku ini. Kalian bukan ini ada urusan, itu ada urusan. Aku taruh perkataan di sini, aku memang ada urusan. Anak baru, anak baru. Kepala suku juga untuk kebaikan kita. Bukan, aku cuma mau ke toilet. Kenapa aku Pyuken orang baik? Di desa ini. Kapan ada urusan bukan aku? Anak baru, kamu, cepat berikan kunci padanya. Kamu bilang, kenapa tidak bilang dari tadi? Anak baru, jangan sentuh aku. Sudah lama sekali. Siapa tahu kamu benar-benar buang air. Makan apa? Dari tadi ngapain aja? Kamu peduli aku? Ini ulah kamu. Siau-siau anak bodoh itu. Aku, beberapa kata langsung mengaku. Itu Luyu. Mencuri resep rahasia leher bebek kita. Aku tidak memberinya obat keras. Hei, bisa jalan lebih cepat tidak? Cuma barang sedikit. Tidak kuat bawa ya? Makan banyak tapi tidak ada gunanya. Perci. Hei, lihat apa? Suruh pergi tidak dengi ya? Cepat pergi, pergi. Perempuan brengsek, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan kehilangan banyak orang. Oh ya. Ini untukmu. Buku tabungan untuk apa? Puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, 300.000, 300.000 untuk bersih. Aku sudah bilang aku punya uang. Uang ini, semuanya kami jaga. Nanti mau diapakan, terserah kamu, tidak perlu tanya aku. Kamu memberikan semua hartamu padaku. Kamu tidak aku benar-benar seperti yang adikmu bilang. Mengincar uangmu dan menikahimu? Lalu kamu mau mengincar apa dariku? Mengincar aku tua? Atau mengincar aku 3 kali menikah bawa 2 anak? Aku malah berharap kamu mengincar uangku, kalau begitu.
Selama aku bekerja keras cari uang, kamu tidak akan meninggalkanku. Jangan lihat. Karena sudah resmi, mari kita lakukan. Hal yang seharusnya dilakukan. Waktu baik hampir tiba. Orangnya kok belum datang ya? Ayah. Aduh, cucuku sayang. Kamu tidak boleh makan. Akan ditertawakan. Datang-datang. Ya ampun, besar sekali. Ada mobil kecil juga. Istri. Kenapa kamu datang terlambat? Untuk menunggu hadiah pernikahanmu. Apa ini? Mobil kecil berwarna kuning. Suka? Istri. Kamu cantik sekali hari ini. Ayo, kita pulang. Ayo jalan. Wei Wei. Ibyo. Tante, kenapa kalian di sini? Orang lagi urusan. Mereka cuma datang bantu-bantu. Bukan, anakku yang menikah. Kalau begitu, ini rumahnya Lu Jingchuan? Iya, dia cuma tukang potong bebek, mana ada uang. Beli rumah bagus kayak gini? Menantuku bukan cuma kaya, tapi juga punya mobil. Iya. Bukannya cuma tergiur sama uangnya? Kalau tidak, mana mungkin menikahkan anak perempuan dengan orang jual bebek yang sudah nikah 3 kali dan punya 2 anak? Kamu? Dulu jual anakku 3.000, sekarang berapa? Ibu. Aku mau nikah sama siapa? Bukan urusan kalian. 2 orang luar yang ikut campur. Kamu dan ayah sambut tamu dulu. Ayo sambut tamu. Masalah uang mahar 3.000 ini sudah aku laporkan ke polisi. Kau kakinging, lihat, ayah ibu. Jauh-jauh datang untuk memberi selamat, ngomong apa sih? Yang tidak-tidak ini buat apa? APA bukan. Sekarang dapat yang kaya, jadi meremehkan mereka. Kaya pun, tetap tukang jual bebek, pedagang kecil. Sudah nikah 3 kali, cuma bisa naik ke di kampung. Lihatlah, cincin berlian besar anakku. Hadiah dari Tuan Wang, 3.000 lo, ibu, Tuan Wang. Tidak suka pamer? Iya, anakku itu. Sederhana tapi mewah dan berkelas. Nanti, kalau naik ke dengan Tuan Wang, pasti di hotel besar milik negara. Betul, hotel besar milik negara, bukan tempat. Orang sembarangan bisa masuk, anakku Wei Wei nanti nikah. Pasti di hotel besar milik negara, apalagi. Bos Jin dari hotel besar itu temanku. Kebetulan banget ya. Hei, si Gigi Mas. Hei, sini-sini. Hei, aku datang. Mempelai pria bilang kenal sama lo, kalian kan teman dekat. Bapak siapa? Oh, Bapak adalah Bos Jin? Ah iya, betul. Oke, kamu pergi dulu. Baik. Di meja itu, bukan cuma ada Bos Jin, tapi juga ada Kepala Hi. Bos Wang, wah, ada juga ya, Direktur Kuo. Kok bisa kamu kenal orang-orang ini? Dasar cewek kecil, selera kamu bagus banget, sampai bisa mencuri adik kesayangan kami ini. Aduh. Inging, hari ini, kami sama papamu. Bawain angpau, terima deh sebagai tanda hati. Selamat ya. Iya, Ying harus terima. Ying, bisa nggak? Perkenalin kami kenalan sama para pemimpin itu? Bisa kok. Kepala Liu. Halo, Kepala Liu. Mari saya perkenalkan, kedua orang ini adalah orang tua angkat saya. Dan ini adalah putri kandung mereka, Chang Weiwei. Halo, Kepala Liu. Apa ini? Mau APA, Zhang Weiwei? Kamu terlibat kasus pencurian uang 3.000 yuan. Ike kami untuk membantu penyelidikan. Aduh, Kepala Liu. Pasti ada kesalahpahaman, mana mungkin anak saya. Mana mungkin mencuri? Nggak mungkin. Cincin yang dia beli di toko perhiasan, 3.000 yuan. Oh iya, cincin yang dia pakai itu. Aduh, cepat lihat.
Uang 3.000 yuan untuk beli cincin itu setelah diverifikasi. Ternyata nomor serinya sama dengan uang mahar. Sebesar 3.000 yuan yang hilang dari Bapak Lu Jingchuan, buktinya jelas. Ayo pergi. Ini, aduh ini. Bukannya katanya, cincinnya hadiah dari Tuan Wang? Memalukan banget. Ternyata hasil curian dibeli pakai uang mahar keluarga Lin. Tolongin papaku. Ada, Ying Ying. Kan kamu kenal banyak pejabat dan orang penting. Tolongin dong Wei Wei. Aduh, baiklah. Ayo, ayo, ayo. Bukan urusan kalian, kita lanjut main musik, lanjut menari. Oh, Pelankan. Kau membuatnya berubah bentuk. Aku bilang pelankan. Kalau sudah berubah bentuk, bagaimana bisa dipakai? Tapi, jangan salah, temanmu benar-benar kaya. Uang angpaunya saja. Dimulai dari 10.000 yuan. Semua uang ini untukmu. Ying Ying. Jangan hiraukan omongan orang. Di hatiku, kaulah yang terbaik. Sudah saat seperti ini, masih bicara seperti itu. Hari sudah malam, cepatlah mandi. Ah. Hari ini, biar aku bantu.